pernah muncul, yaitu yang dialami oleh Habib Rizik bin Syihab. Beliau diperlakukan secara keji yang di luar batas hak asasi manusia. Jika nantinya Pak Anies nanti kedepannya jadi presiden, dan saya juga berharap Pak Anies jadi presiden, tindakan apa yang akan Bapak lakukan atas masalah yang misalkan kedepannya ini akan muncul kembali? Dan wujud perhatian apa yang akan Bapak lakukan terhadap masalah yang muncul ini? Pak Yai, mohon izin. Ya, duduk aja duduk, biar nggak menghalangi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita semua teladani, cintai, para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus Ketua MUI Kota Lubuk Linggau dan pendiri Pondok Pesantren Ar-Risalah Kiai Haji Saiful Hadi Maafi, semoga beliau selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan selalu menjadi penjuru bagi kegiatan dakwah. Amin. Yang saya hormati, yang tadi telah menyampaikan kata sambutan pimpinan Pondok Pesantren Ar-Risalah Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi Al-Hadi, yang sekaligus juga Ketua Bakorsi di Lubuk Linggau ini. Beri tepuk tangan beliau. Kemudian Ketua Forum Pesantren Forpes DPD Lubuk Linggau, Ustadz Ahmad Fikri. Mana Ustadz Ahmad Fikri? Juga Ketua Muhammadiyah DPD Lubuk Linggau, Haji Mas Idris. Ketua Forpes Pagar Alam, Ustadz Muhaimin Ahmad Zaini. Siap. Ketua STAI Bumi Silampari Lubuk. Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Musirawas, MUI Kabupaten Musirawas, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, dan para santri serta orang tua santri dan hadirin sekalian. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, niat panjang untuk tiba ke Lubuk Linggau ini akhirnya tertunaikan. Alhamdulillah. Dan bersama-sama bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Ar-Risalah ini. Saya datang didampingi bersama dengan anggota DPR RI dari sini, Bapak Fauzi Amro. Mana Pak Fauzi Amro? Boleh berdiri Pak Fauzi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya niat kami bersilaturahmi itu ingin mendengar, tapi tadi disampaikan suruh orasi gitu. Suruh pidato. Bapak Ibu sekalian, kalau pidato di YouTube banyak itu. Buka-buka aja YouTube. Tapi kalau debat juga kurang cocok di sini ya. Nah, debat juga kurang cocok. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua. Saya dan Gus Muhaimin sedang mendapatkan amanat di dalam proses pemilu besok. Setiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak menentukan arah perjalanan Indonesia ke depan. Kami melihat beberapa waktu ini perjalanan pembangunan kita belum menempatkan keadilan sebagai unsur penting dalam pembangunan. Karena itu kami melihat ini perlu dikoreksi. Jangan ini diteruskan, harus ada koreksi. Dimasukkan unsur keadilan supaya pembangunan kita memberikan perasaan kesetaraan bagi semuanya.
Karena itulah kita membawa pesan tentang perubahan. Perubahan. Tadi pagi saya mampir ke pasar Impres. Di pasar Impres ini ibu-ibu kalau boleh saya tanya, harga-harga murah atau mahal, Bu? Mahal atau mahal sekali? Bagaimana kalau kita teruskan? Kita teruskan mahalnya, setuju? Nggak mau? Bapak-bapak tanya, lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Bagaimana kalau kita teruskan? Gimana kalau kita teruskan? Jadi perlunya apa? Ibu-ibu perlunya apa? Perlunya apa? Perubahan. Kalau perubahan nomor berapa ya? Memang kalau pemilu coblosnya satu aja. Kalau nyoblos lebih dari lebih satu tidak sah Bapak Ibu. Betul ya? Jadi kami ingin sampaikan, kami membawa gagasan perubahan. Insya Allah dengan perubahan itu kita bisa membawa Indonesia menjadi negeri yang adil, makmur untuk semua. Dan kita ingin mengembalikan marwah kehidupan bernegara, supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, jangan berubah menjadi negara kekuasaan. Betul. Kalau negara kekuasaan artinya hukum diatur oleh yang pegang kuasa. Kalau negara hukum, yang pegang kuasa diatur oleh hukum. Kita mau yang mana? Negara hukum atau negara kekuasaan? Nah, kita ingin negara hukum. Tapi akhir-akhir ini banyak aturan bisa diubah sesuai selera. Betul. Akankah ini dibiarkan? Bolehkah ini diteruskan? Perlunya apa? Nomornya berapa? Logikanya dapat, bukan Bapak? Sederhana sekali. Kita tidak ingin ini dibiarkan. Tapi melakukan perubahan itu tidak mudah. Harus ikhtiar sama-sama. Betul ya? Nah, jadi dalam kesempatan ini kami berharap bisa mendengar aspirasi, mendengar usulan, barangkali juga pertanyaan yang mudah-mudahan saya bisa jawab. Tapi insya Allah kita sama-sama ikhtiarkan perubahan, termasuk di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini termasuk banyak yang merasakan ketidakadilan. Swasta dan negeri. Terasa tidak bedanya? Boleh dibedakan? Boleh diteruskan? Perlunya apa? Status swasta atau negeri, dua-duanya mendidik anak-anak Indonesia. Dan orang tua anak-anak itu sama-sama bayar pajak. Betul tidak? Kenapa harus dibedakan? Kalau ini WNI dengan WNA, nah itu lain cerita. Karena warga negara asing punya hak yang berbeda. Betul tidak? Kalau sama-sama warga Indonesia, kenapa harus dibedakan? Ini praktek yang sudah menahun sampai sudah tidak dianggap masalah. Guru swasta diangkat lewat P3K. Setelah diangkat berubah jadi harus masuk menjadi guru sekolah negeri. Lah bagaimana sekolah swastanya kalau gurunya dikosongkan pindah ke sana? Memangnya kalau dia mengajar di sekolah negeri, dia mengajar anak dari negeri mana? Kan anak-anak kita juga, bukan? Ini hal sederhana. Saking lamanya sudah tidak dianggap masalah. Masalah itu apa sih Bapak sekalian?
Masalah itu ada rumusnya. Apa itu masalah? Disebut masalah itu kalau apa sih? Ada yang tahu? Ini santri nih. Oh, ini guru. Santrinya mana santrinya? Wow, santrinya di belakang, kurang adil ini. Ini guru-guru tapi tampilan santri ya. Jadi ibu guru dah tanyain kalau gitu Pak Ustazah, apa masalah itu? Apa masalah itu? Ini guru-guru. Hah? Harapan tidak sesuai kenyataan. Mungkin diteruskan sedikit. Harapan lebih tinggi daripada kenyataan. Kalau tidak sesuai bisa terbalik. Kenyataannya bisa lebih tinggi dari harapan. Nah, itu bukan masalah. Masalah itu bila harapannya lebih tinggi, kenyataannya lebih rendah. Selisihnya namanya masalah. Nah, sesuatu tidak disebut masalah bila sesuai harapan. Kalau sesuai harapan tidak ada masalah, bukan? Nih, ruangan ini misalnya kotor, tapi karena sudah terbiasa ruangannya kotor, maka tidak punya harapan ruangan bersih, bukan? Masuk ya biasa saja. Nah, masalah negeri dan swasta sudah menahun sampai sudah tidak dianggap sebagai masalah, dianggap ya itulah kenyataan. Sekarang kita ingin lakukan perubahan supaya ada keadilan. Ya, terus sekalian, itu ikhtiar yang hendak kita lakukan. Tantangannya tidak kecil, tapi insya Allah tantangan itu bisa kita hadapi. Tadi belum mulai udah salawat azhil. Ini salawat azhilnya dosisnya sudah cukup, sehingga membuat yang bermasalah, yang pada zalim ini disibukkan satu sama lain. Iya kan? Jadi sekalian, ini adalah pembuka. Insyaallah dari Lubuk Linggau semangat perubahannya menular ke seluruh Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan menular ke seluruh Indonesia, insyaallah. Nah, tadi dibilang ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya. Silakan Pak MC kalau mau diatur. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sesinya sangat singkat ya Kak Fauzi ya. Karena masih ada 3 agenda lagi, subhanallah gitu kan ya. Tapi mungkin kita minta Kak Mami, Abaji 2 santri dulu ya untuk menyapa bersama. Tolong dari santri tadi agar ada keadilannya gitu ya. Santri tolong dibantu, mana? 2 orang saja santri. Ayo bergerak. Cepat maju, cepat maju. Ayo cepat. Berpacu dengan waktu, silakan sini ya. Silakan. Mana ada? Keterwakilan putranya, ada yang putra? Oke, 1 putra 1 putri. Oke, silakan ke sini. Naik dari sebelah sini. Baik, sini. Ini calon generasi penerus kita. Naik ke panggung. Ayo. Tolong dibantu jalannya. Cepat, Nak. Agar berkeadilan, karena tadi ditaruh di belakang, maka kita beri kesempatan untuk naik ke panggung. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Meilia Muzayana. Baiklah, perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia ini sangat mengutamakan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia ini mengarahkan syariat Islam agar sesuai dengan HAM tersebut. Dan hak asasi manusia ini menurut saya itu bungkam dan gagap ketika umat Islam menjadi korban pengayaan, pembunuhan, dan perlakuan-perlakuan keji yang sudah di luar batas hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bersama di sini, atas masalah yang pernah muncul,
yaitu yang dialami oleh Habib Rizik bin Syihab. Beliau diperlakukan secara keji yang di luar batas hak asasi manusia. Baik, disingkat silakan. Di sini saya akan bertanya, jika nantinya Pak Anies nanti kedepannya jadi presiden dan Amin. saya juga berharap Pak Anies jadi presiden, Amin. tindakan apa yang akan Bapak lakukan atas masalah yang misalkan kedepannya ini akan muncul kembali? Dan wujud perhatian apa yang akan Bapak lakukan terhadap masalah yang muncul ini? Baik, mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi Calon wabarakatuh. pengamat HAM di masa yang akan datang. Namanya siapa? Atika. Atika, kelas 12 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Aldiansi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk Pak Anies. Pertanyaan saya, perhatian apa yang akan Bapak berikan kepada sekolah swasta yang notabene pondok pesantren, agar kami seluruh santri yang ada di Arisalah khususnya dan seluruh pesantren di Indonesia turut merasakan pemanfaatan dan kenikmatan proses pembelajaran dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Anies calon ketua OSIS yang baru terpilih. Aplaus lagi sekali lagi. Silakan monggo Bapak. Adam sama Atika ya. Tes ya. Suaranya agak beda. Suaranya agak beda ya. Saya pakai yang ini aja kalau gitu. Siap. Ya. Begini, untuk Atika dan Adam, ini anak-anak yang memilih berani untuk tampil ke depan. Kita boleh beri tepuk Aplaus tangan buat mereka ya. Pertama tadi pertanyaan tentang hak asasi manusia dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ini yang sesungguhnya perlu dilakukan perubahan. Kemarin dalam debat minggu lalu ya, saya sampaikan hukum itu harusnya tegak, tidak boleh bengkok. Kalau hukum bengkok, apa yang terjadi? Tumpul ke atas, tajam ke bawah, lalu dia diskriminatif. Ada yang melanggar dikenai hukum, ada yang tidak melanggar dikenai hukum. Ada yang melanggar dihukum ringan, ada yang melanggar sama dihukum berat. Nah, inilah yang harus kita koreksi. Jadi salah satu, boleh tepuk tangan buat rencana ini. Jadi salah satu ke depan itu adalah perlakuan yang setara di mata hukum. Dan negara tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang. Semua adalah warga negara Indonesia. Apapun pikirannya, apapun perkataannya, yang boleh diatur oleh negara itu perbuatan. Negara tidak bisa mengatur pikiran dan negara tidak bisa mengatur perasaan, tapi negara bisa mengatur apa? Perbuatan negara. Nah, disitulah diatur. Siapapun yang melanggar maka harus mendapatkan sanksi. Tapi yang tidak melanggar tidak boleh diberi sanksi. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi, ya. Gitu ya, nomor satu. Yang kedua, Adam tadi tanya tentang negeri swasta. Selama ini banyak kebijakan pendidikan yang disusun untuk membantu sekolah negeri, tapi sekolah swasta malah tidak dapat. Betul. Nah, kami melihat ada beberapa perbedaan ini. Satu, ketidaksetaraan antara negeri dan swasta. Yang kedua, ketidaksetaraan antara sekolah umum dan sekolah diniyah atau agama. Dan kita ingin kesetaraan dihadirkan pada semuanya supaya dana dari negara bisa sampai kepada semua dan fasilitasnya sama bagi semua. Bahkan Pak Ustadz, kalau di Jakarta penerimaan siswa baru disebut PPDB ya. Sama ya.
PPDB itu negeri dan swasta jadi satu. Jadi ini yang saya katakan itu bukan akan, sudah dikerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu penerimaan siswa baru satu sistem dengan ditawarkan silahkan sekolah swasta mana yang mau ikut. Kalau sekolah swasta ikut maka dia ikut dalam sistem penerimaan siswa baru bersama-sama dan mereka akan dapat bantuan dari pemerintah supaya kualitas pendidikannya setara dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi dengan begitu kita satu kesatuan. Karena saya katakan ini anak-anak yang pada mau sekolah di Jakarta waktu itu karena saya ngurusnya Jakarta, itu kan pembayar pajak kita juga. Kenapa kita beda-bedakan? Dan kita harus bilang terima kasih sama swasta. Kalau tidak ada perguruan swasta, siapa yang mendidik anak-anak kita yang tidak tertampung di sekolah negeri? Takbir. Betul tidak? Jangan swasta dianggap kompetitor. Justru swasta itulah penyelamat anak-anak kita. Kecuali kalau sekolah negeri itu bangkunya sudah cukup. Kenyataannya bangku sekolah negeri belum cukup. Kalau tidak ada swasta, kemana anak-anak kita akan sekolah? Jadi ini yang harus kita ubah pandangannya ya. Begitu ya, Adam Atika ya. Makasih. Silakan dipoto bersama.